Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa jududihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ذنوبه وإن كان مثل جبل البحر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para orang tua, berkhusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah, orang tua kita Bapak Haji Nihan bin Haji Naman, Imam Salat Subuh kita Fadilatul Ustaz Muhammad Siduk, dan Ketua Yayasan kita Bapak Haji Abdul Rahman, yang kami muliakan Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Syihabuddin, Bapak Haji Tabrani, Bapak Haji Hasib, dan yang telah memberikan konsumsi pada pagi ini sarapan nasi kembuli dan air albil. Kita doakan dan seluruh jamaah para donatur, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosanya, Allah lipatkan semua amal ibadahnya, dan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan, Allah mudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini pada tanggal 7 daripada bulan Sya'banul Mubarak, pengajian rutin yang diadakan setiap hari subuh Selasa, alhamdulillah pagi ini telah resmi ditutup. Nanti malam tawakufan di Masjid Baitus Sholihin ba'dal maghrib, dan tawakufan pengajian Tafsirul Baghawi di Masjid Afiyah Selasa depan, sekalian acara haul seluruh jamaah Masjid Jami Al-Afiyah. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 7 daripada bulan Sya'ban Mubarak. Bulan Sya'ban salah satu bulan yang mulia, bulan yang sangat agung, dikarenakan diapit dengan 2 bulan yang mulia. Pertama bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ada di tengah-tengah. Tapi padilah hikmah kemuliaan daripada bulan Sya'ban, banyak sekali kemuliaan dan rahasia daripada keutamaan daripada bulan Sya'ban al-Mubarak. Salah satu dari kemuliaan daripada bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita 2 malam yang mulia. Pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan malam nisfu Sya'ban. Pertama di bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad SAW ada satu malam ijabatul doa. 300 pintu langit dibuka Allah Ta'ala dari 7 lapis langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfis syahr,
lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena triliunan malaikat pada malam nisfu Sa'ban yang di pada malam Lailatul Qadar itu triliunan malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin Allah Ta'ala ke alamud dunya untuk mendoakan dan membaca istighfar, menurunkan rahmat Allah Ta'ala dan ampunan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itulah kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Yang kedua adalah malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban nanti pada tanggal 2 Februari pada hari Senin malam Selasa. Tanggal 14 malam 15 adalah malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban salah satu malam yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfu min Sya'ban," apabila telah datang kata Nabi malam nisfu Sya'ban. Idza kana lailatu nisfu min Sya'ban fa innallaha yaghfiru azza wa jalla li ahli al-ardi illa li musyrikin aw musahinin aw aaqi walidin aw mudhimul hamar al-kahinin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosa penduduk dunia ini kecuali orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah ataupun orang yang percaya kepada dukun ataupun orang yang masih marah-marahan sama saudara ataupun sahabat ataupun para tetangga, au mud'idul khamar ataupun orang yang masih minum khamar, azanin ataupun orang-orang yang melakukan perbuatan zina hatta tarahu sehingga mereka meninggalkan semua itu, wa yatubu kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda. Apabila telah datang malam nisfu Sa'ban kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa orang-orang penduduk bumi ini kecuali ada kriteria manusia pada malam nisfu Sa'ban, malam yang penuh berkah, Allah tidak akan ampunkan. Walaupun orang datang mau menjelang maghrib, orang tersebut datang habis subuh enggak balik lagi sampai malam ke masjid. Orang baca Yasin 3 kali, dia baca Yasin 7 kali. Tapi ada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, dia belum bertobat kepada Allah, dosanya enggak diampuni oleh Allah. Doanya tidak dijabah oleh Allah. Pertama, al-musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, akahinin, orang yang percaya ame dukun. Masa zaman sekarang masih percaya begitu-gituan hal-hal yang gaib. Pengen kaya, banyakin sholat, banyakin ibadah, banyakin doa, banyakin sabar sambil ikhtiar. Orang ikhtiar aja kagak kaya-kaya, apalagi cuman menghayal. Mana dukunnya jauh buat lagi rumahnya. Udah klik-klik, masuk gang kecil, lewat sawah, pinggir kali lagi, nggak ada orang.
Rumah kita pinggir jalan, ada rukonya, masih percaya mulu begitu. Jangan. Kalau pengen cepat kaya, banyakin doa, apalagi masih punya orang tua, doanya itu ijabah. Apalagi kita punya guru, minta redho dan berkahnya. Suruh datang ke tempat usaha kita supaya didoain biar menjadi berkah. Sering-sering hadir majlis-majlis ilmu. Ketika dapat rezeki, alhamdulillah, perbanyakin sedekah, banyakkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ahli surga itu mayoritas orang-orang miskin. Orang kaya yang pelit, yang medit itu tertahan di padang mahsyar. Orang-orang miskin itu yang sabar dalam kemiskinannya. Dia tidak pernah keluh kesah. Ibadahnya tekun dan rajin di dalam melaksanakan ibadah. Terus dia tidak putus asa dari mencari rezeki walaupun cuman sedikit. Dia tetap ikhtiar dan tidak mengeluh dan tidak meminta kepada orang lain kecuali dengan cara usaha dan ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Walaupun sebab kekurangan, masih dia masih berbuat baik, masih berbagi kepada seseorang, masih datang ke masjid, masukin kotak amal. Alhamdulillah. Itu mayoritas orang-orang masuk surga. Makanya kotak amal tuh di masjid hari Jumat ataupun Lebaran kebanyakan 2.000, 5.000. Mayoritas nih. Kalau umpama kita naruh kotak di masjid 5.000, kategori orang miskin. Masuk surga duluan. Dulu. Kenapa duluan? Gak ditanya apa-apaan. Apa yang mau ditanya? Emang banyak kekurangan. Tapi mayoritas kita masuk surga. Tapi orang kaya yang medit bin bahil, duitnya banyak tapi medit, pelit, masukin kotak sama ame kita 5.000. Rumahnya 3 tingkat, mobilnya bagus, kayaknya BHS, tapi naruh kotaknya 5.000. Ini tertahan ini karena sama ame kita. Tertahan di padang mahsyar, dihisab Allah Ta'ala, hisab yang besar, dan akan dipertanyakan dan pertanggungjawabkan dari harta yang dimiliki. Begitu juga ahlul jadid, orang yang kaya, yang dermawan, yang baik, dari orang-orang yang soleh, itu lebih dulu masuk surga daripada orang miskin. Bedanya berapa tahun? Bedanya 500 tahun. Tuh, yang masukin kotak 100.000, 50.000, itu kategori orang kaya. Masuk surga duluan, bedanya 500 tahun. Kali-kali kita kalau ke masjid tuh taruh kotak 100.000, bener nggak? Kali-kali masa seumur hidup kagak mampu, ya gak? Makan di saung 2 juta sanggup nggak? Memang begitu. Kalau urusan akhirat, ngasih sedikit kayaknya banyak. Kenapa? Karena pahala banyak yang Allah berikan kepada kita. Sama kalau kita ngasih hadiah kepada orang tua, kadang 300.000 setahun sekali, kalau lebaran kayaknya banyak bener. Bener gak? Tapi kalau orang tua ngasih duit 100 juta kurang. Kurang nggak 100 juta orang tua modalin? Nih bikin usaha biar maju. Nih babak ngasih 2 juta. Kurang mak. Kenapa kurang? Gede buat ini duit. Usaha sekarang modalnya harus gede biar rezekinya banyak. Biar cepat modal balik lagi. Kalau 200 juta kurang. Tambahin, lempengin. Berapa? 1 miliar. Kata bapaknya bener juga, kalau modalnya banyak untungnya gede. Ya udah, betot tuh yang namanya tanah, kurangin giriknya tuh,
kasih tuh duit 1 miliar, kagak balik-balik rumah orang tua 3 tahun ngebalik-balik, pulang habis. Bener gak? Kalau anak ngasih orang tua sedikit terasa besar, terasa banyak. Kenapa? Karena merasa dia udah cukup saya berbakti sama orang tua. Sudah cukup saya memberikan hadiah sama orang tua walaupun 1 tahun. Ya gak? Karena merasa udah banyak, sedangkan orang tua melebihi segala-galanya dari pemberian yang anak berikan kepada orang tua. Makanya jangan pelit-pelit sama orang tua. Biar berkah kita, rezekinya kita banyak. Tak kala masuk bulan Sya'ban dan Mubarak, datang ke rumah orang tua, jalannya miring. Jalannya miring. Tuh beliin baju koko yang bagus. Kalau perlu jahit, tuh rumah solehin tuh di RW 4 ya. Jalan Paya, tuh beli tuh. Kalau enggak tuh baju kokonya Haji Hasib tuh kayak gitu cakep, biar orang tua girang. Bener nggak? Kali-kali beliin baju koko yang cakep. Jangan beli condet yang 80.000. Akhirnya baru 2 kali sholat tarawih pulang gerah. Enggak, jangan yang bagus. Kita aja dikasih orang tua tanah yang bagus tuh di pinggir jalan aja dah. Belakang itu rumah, depan ruko, belakangnya lagi buat kontrakan. Tuh orang tua kalau ngasih tanah buat anak pinggir jalan, kagak mungkin masuk gang nyempil begitu, bener gak? Kagak, yang gue tahu mah kasih yang cakep buat anak. Masa baju koko nggak sanggup ngasih orang tua? Harus sanggup, bisa kasih kain yang cakep biar berkah. Mak pun kasih mukena yang cakep, kasih duit yang banyak biar Ramadan full puasanya 30 hari. Tarawihnya full 30 malam. Khatmul Quran 4 kali khatmul Quran. Tumben mak baca Quran mulu, gimana nggak baca Quran? Gua hari ini tahun ini nggak dagang lontong lagi, mie goreng-gorengan. Mengapa? Karena anak udah pada ngerti ngasih duit 10 juta buat keperluan Ramadan. Amin syahrul mubarak. Ini kadang anak ngatur mulu ke emak, ini bulan Ramadan bulan yang berkah. Amal kebaikan dilipatkan ganda Allah Ta'ala. Mak jangan dagang lagi gorengan, apalagi kolak lagi di pinggir jalan. Jangan, mendingan baca Quran, banyakin ibadah. Sempurnain Ramadan dan macam-macam kebaikan. Baca khatmul Quran, baca atmal, bisa khatmul Quran. Sholat tarawih, bangun di waktu malam, tapi ngasih duit kagak. Kira-kira bagaimana? Apa kata anak emaknya dalam hati? Anak cuma ngelarang doang. Cuma nyuruh doang, tapi nggak jalan solusinya. Kalau saya nggak dagang lontong, kagak dagang goreng-gorengan, siapa yang ngasih duit? Tahun diri bapak udah pensiunan, iya? Oh, gantian. Dulu bapak emak kita yang usaha, sekarang emak kita udah nggak sanggup lagi usaha. Tuh, jiran anak yang bantu kekurangan orang tua kita. Orang tua kita cuman ngaji aja dah dan perbanyakin ibadah dan doain buat anak supaya sukses dan barokah. Alhamdulillah. Musahinin, kelompok orang-orang yang tidak diampunin Allah Ta'ala pada malam nusu Sa'ban adalah orang yang masih marah-marahan. Tuh Allah nggak ampunin dosanya. Bini ngambek dari Syawal sampai bulan Sya'ban kagak boleh. Ya enggak? Laki ngambek sama bini dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Saling maaf-maafkan. Ame tetangga ribut, ketemu melengos aja. Nggak mau tegur siapa, harus kita islah bainal zain untuk berislah, mendamaikan, berbuat baik kepada orang yang berselisih paham di antara kita. Karena bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, orang yang masih marah-marahan itu tidak diampunin oleh Allah Ta'ala dosanya. Ada lagi mantu marah sama mertua, ada gak? Ada, walau mantu sialan namanya ini mah.
Anak dikasih yang paling cakep, rumah dikasih, kontrakan dikasih, mau dagang, kenapa? Mau usaha, tuh mantu kerja, akhirnya berhenti, pengen usaha, datang tuh anak ame mantu, akhirnya dimodalin sama orang tua, gara-gara modal dikasih, kemudian kerjanya nggak semangat, mancing mulu. Kata mertua, lu jangan mancing mulu, tuh usaha lu jalanin. Usaha dijalanin, cuma begitu doang, ngambek, marah. 3 lebaran gak datang. Masa Allah, ada pusat, ada orang kebagusan datang rumah saya ngomong begitu. Cuman negor gitu dong pusat, jangan mancing mulu, usaha tekun. Marah dia pusat, 3 lebaran kagak balik, kagak datang. Masya Allah, saya paranin tuh mantunya, saya ajak ngomong, saya bilangin begini-gini, akhirnya paham dah tuh. Akhirnya alhamdulillah pusat, mantu lebaran datang. Untung ngaji, punya guru, jadi bisa ngademin. Coba kalau kagak ngademin, Ji, lu punya mantu gitu, udah ceraiin aja tuh laki, pulangin ke orang tuanya, kan enggak? Udah bini lu ceraiin aja, banyak laki yang bisa dapetin ke anak lu cakep, lu orang kaya, bener gak? Kalau andai kata ada penjahat, bener gak? Yang manas-manasin, repot gak kira-kira? Repot, apalagi orangnya cepet marah lagi. Untung orangnya tukang ngaji, kalau tukang ngaji jadinya adem, cuman doain, alhamdulillah. Karena ini penutupan pengajian, sekali lagi saya mohon maaf nih. Andai kata tutur kata ucapan saya ataupun pelaku saya yang tidak layak saya ucapkan, apapun saya berbuat, saya mohon maaf dan minta redhonya. Andai kata ada penyampaian kurang jelas ataupun baca Quran, hadis kurang jelas karena batuk, ya kan? Karena belum ngopi habis subuh, ya kan? Belum ngeteh, saya lagi mohon maaf. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid Bapak Jenian dan jajarannya yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk ngambil keberkahan, sama-sama duduk di sini untuk mengaji, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kepada seluruh donatur yang telah memsisipkan sebagian hartanya setiap hari Selasa, masukin tuh ke kantong untuk berbuat kebaikan dan kesuksesan di dalam pengajian konsumsi yang diadakan setiap hari Selasa dari uang kita yang kita masukkan, mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Saya ucapkan ribuan terima kasih, banyak yang saya dapatkan bermacam-macam hadiah, baik kain, baju koko, beras, nggak banyak bener, hampir nggak bisa dihitung tuh beras. Kemudian bisaroh, duit banyak banget dah, hampir saya nggak bisa pegang ini. Akhirnya saya taruh di kantong saya, hampir munjung, hampir kelihatan nih jamaah saking banyaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan pengurus dan jajarannya dan para donatur dan para tim pangkeng namanya nih yang ngurusin kopi, teh, kue-kue itu begadang mulu tuh, ya kak. Sebetulnya mereka lah yang lebih berhak diberikan hadiah, karena setiap Selasanya apa? Berikan makanan, hidangan buat kita, yang ngelayanin kita. Mudah-mudahan kebaikannya Bapak Hanafi CS dah tuh namanya. Nah, semuanya dah mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, kabulkan hajatnya, dimudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Inilah yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah biridha wal inafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.